Di video ini kita akan bahas 7 saham dividen yang bagus yang di tahun 2023. Sebelum kita mulai kita tentukan dulu kriteria saham seperti apa yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, EPS dan labanya yang stabil, kalau bisa bertumbuh. Kalau dia turun juga tidak begitu masalah selama dividen yang dia bayarkan masih sesuai yang kita inginkan. Kita maunya sebuah perusahaan labanya stabil karena dividen itu sebenarnya adalah hasil bagi atau profit sharing dari laba perusahaan. Jadi kalau laba perusahaan turun, ada kemungkinan dividennya juga ikut turun. Kalau EPS-nya sudah stabil, kita juga harus lihat apakah EPS ini ada dibagikan sebagai dividen. Karena tidak semua perusahaan yang labanya stabil itu ada membagikan dividen. Yang kedua, cash flow. Cash flow perusahaan itu seperti ibaratnya aliran darah di tubuh kita manusia ya. Karena sebuah perusahaan itu tidak akan berfungsi dengan baik kalau cash flow-nya itu tidak bagus. Jika cash flow suatu perusahaan sedang sulit, ada kemungkinan dia akan kesulitan untuk membayar dividen ataupun untuk membayar hutangnya. Dan bisa jadi perusahaan terpaksa harus mengambil hutang baru untuk membayar dividen kepada investor. Jika kejadiannya seperti ini merupakan tanda bahaya untuk sebuah perusahaan. Yang ketiga, kas atau setara kasnya. Kas dan setara kas di balance sheet perusahaan atau di laporan keuangannya itu harus cukup untuk membayar dividen. Kalau kasnya tidak cukup, selama cash flow-nya itu sangat stabil untuk di setiap kuartalnya, tidak masalah juga. Itu bisa kita pertimbangkan. Contohnya seperti Unilevel. Yang keempat, hutangnya tidak begitu banyak. Jadi hutang di sini ada dua, hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Untuk hutang jangka pendek itu disarankan itu tidak banyak, kalau bisa lebih sedikit dari aset lancarnya. Sedangkan untuk hutang jangka panjang itu tidak masalah kalau banyak, selama hutangnya itu bisa di refinancing atau diperpanjang kembali. Hutang jangka panjang yang bisa di refinancing itu jika aset sebuah perusahaan itu berharga dan tiap tahunnya itu selalu naik. Yang keenam, yield dividen itu lebih besar dari suku bunga deposito. Sekarang suku bunga deposito itu sekitar 5%, dan yang dijamin oleh LPS juga sekitar 5%. Kalau yield dividen di bawah bunga deposito, buat apa ya kita beli sahamnya? Karena deposito itu aset bebas risiko, sedangkan saham itu aset beresiko. Jadi kalau di bawah dari bunga deposito itu tidak menguntungkan buat kita investor. Buat sebagian mungkin sudah tahu ya, yield dividen itu bagaimana hitungnya. Jadi saya jelaskan ini yield dividen kita hitung dengan cara total dividen dibagi dengan harga saham kita beli. Yang keenam, bukan termasuk saham siklikal. Saham siklikal itu seperti komoditas seperti minyak, gas, batubara, dan CPO. Karena biasanya perusahaan-perusahaan seperti ini, EPS dan dividennya tidak begitu stabil. Dan naik turun banyak dalam periode yang singkat. Jadi 6 kriteria ini harus dipenuhi oleh saham yang nantinya kita mau investasikan. Langsung saja kita ke saham yang dividen yang pertama. Kode saham CLPI, PT Colorpa Indonesia. Ini perusahaan yang bergerak di bidang tinta cetak, pelapis, dan perekat film seperti BOP film dan PET film. Pertama IPO di tahun 2001. Di tabel bisa lihat, EPS dan dividen CLP ini walaupun ada naik, ada turun, tapi lumayan stabil tidak dalam periode yang singkat. Untuk labanya juga tidak turun begitu banyak dalam periode singkat. Dividen yang kita dapatkan di tahun 2017, 64 perak, di tahun 2021, 71 perak. Selama 5 tahun, rata-rata dividen CLP ini 67 perak. Di harga saham 900-an, yield-nya sekitar 7%. Ini udah lebih dari yang kita inginkan, di atas 5%. Cash flow perusahaan juga stabil, walaupun ada minus, tapi minusnya bisa langsung tertutupi di tahun-tahun berikutnya. Selama 5 tahun, cash flow-nya ini positif jika dijumlahkan semua. Kas CLPI juga banyak, cukup untuk dibagikan sebagai dividen. Hutang jangka pendek juga sedikit, hutang jangka panjang juga sedikit, dan juga bukan termasuk saham siklikal. Jadi untuk kriterianya ini semua dipenuhi oleh CLPI.
Saham yang kedua, ASDM, Asuransi Dayan Mitra. Perusahaan menjalankan kegiatan di asuransi umum seperti kebakaran, kendaraan bermotor, rangka kapal, pesawat, alat berat, kesehatan, dan lain-lain. Pertama IPO di tahun 1989. Dari tabelnya bisa lihat ini EPS-nya memang menurun, namun dividennya tidak menurun banyak. Dalam kasus ini, kita sebagai investor lebih diuntungkan ya, karena EPS itu untuk perusahaan, sedangkan dividen itu untuk investor. Jadi walaupun labanya turun, ini mungkin ada tanda red flag ya, bendera merah juga, karena ada bahaya juga karena labanya terus menurun. Tapi untuk perusahaan asuransi memang dalam beberapa tahun ini terlihat sedikit ada penurunan, tapi untuk dividennya masih bisa dia pertahankan, karena cash flow-nya masih cukup kuat untuk dibagikan sebagai dividen. Kasnya juga lumayan, tidak begitu jelek, tidak begitu buruk. Untuk hutangnya kita tidak lihat, karena ini perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi kita lebih lihat ke bagaimana dia menginvestasikan uang preminya untuk mendapatkan return yang lebih banyak di kemudian hari. Rata-rata 5 tahun dividennya di 77 perak. Di harga saham sekarang yang 900-an, rata-rata yield-nya itu di atas 8%. Lebih dari bunga deposito juga, jadi kita juga bisa masukkan sebagai saham dividen untuk ASDM. Saham yang ketiga, BJBR dan BJTM. Satu Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan satu lagi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Kedua ini sama, hampir mirip. Bisa dilihat di EPS dan dividennya semuanya dalam grafik pelan-pelan naik, dividennya juga pelan-pelan naik. Jadi untuk bank ini, kedua bank ini bisa pilih salah satu saja. Tapi jika mau pilih dua, keduanya juga boleh, tidak masalah. Rata-rata dividen untuk BJBR itu 89, sedangkan untuk BJTM rata-rata dividen 5 tahunnya 48. Untuk yield-nya juga mirip, 6% lebih. Tapi di sini ada catatan khusus ya, khusus bank kita nggak lihat di cash flow, tapi kita lebih lihat ke NPL-nya. Untuk NPL BJBR dia lebih bagus ya, karena sekitar 1% lebih aja. Sedangkan BJTM itu NPL-nya 4,sekian%. Jadi NPL ini menandakan seberapa banyak kredit yang dikucurkan sebagai kredit macet. Bank juga bukan saham siklikal. Saham yang ketiga BJBR dan BJTM juga lulus untuk kriterianya. Kita masuk ke saham yang keempat, PANS, PT Panin Sekuritas. Ini perusahaan sekuritas yang bergerak di bidang perantara efek. Kegiatan utamanya itu meliputi transaksi efek, pembiayaan nasabah, penjamin emisi efek, portofolio efek, dan ada manajer investasi juga, tapi itu anak perusahaannya. Pertama IPO di tahun 2000, PS-nya ada menurun, ada naik lagi, tapi untuk dividennya itu lebih stabil, dan cash flow-nya itu walaupun ada minus, tapi langsung tertutupi di tahun berikutnya. Untuk hutangnya juga tidak banyak, dan rata-rata dividennya di 114 perak, di harga saham yang sekarang 1.800-an, yield-nya itu sekitar 6%. Ini juga lebih dari bunga deposito. Karena perusahaan sekuritas yang IPO di Bursa Efek Indonesia itu tidak begitu banyak, jadi PANS ini kita masukkan sebagai diversifikasi untuk saham dividen kita. Lanjut ke saham yang kelima, TOTL, PT Total Bangun Persada. Perusahaannya bergerak di bidang pembangunan gedung ya, gedung perniagaan dan pencakar langit. Ada ruang pengatoran juga, dia bangun apartemen, pusat perbelanjaan, hotel, sekolah, universitas, rumah sakit, dan lain-lain. Pertama IPO di tahun 2006. Untuk TOTL ini juga sama seperti ASDM, di mana laba perusahaan itu EPS-nya itu menurun terus, dalam tren menurun. Dan untuk dividennya juga menurun, tapi walaupun menurun, dividen yang rata-ratanya itu di 27 perak, di harga saham sekarang itu yield-nya itu mencapai 8,6%. Jadi karena yield-nya ini tinggi, kita masukkan juga, karena mengingat pembangunan gedung-gedung besar ini kedepannya akan semakin marak. Dan karena sekarang sudah tidak ada WFH lagi, kemungkinan ruang perkantoran itu juga akan semakin banyak dicari. TOTL ini juga bukan termasuk saham siklikal ya, karena pembangunan gedung dengan komoditas itu agak berbeda. Saham keenam, POWR, PT Cikarang Listrindo. Dari namanya ini sudah ketahuan ya, dia industri pembangkit listrik dan distribusi tenaga listrik. Lokasinya di Cikarang, Bekasi. Perusahaan juga ada memasok listrik ke PLN. Pertama IPO di tahun 2016. Untuk POWR ini
Grafiknya lebih kurang mirip dengan PANS, di mana labanya ada naik turun. Tapi untuk dividennya dia agak stabil, sehingga di posisi ini kita sebagai investor retail lebih diuntungkan. Kas POWR ini juga cukup banyak, tapi di sini hutang jangka panjangnya memang lumayan banyak ya. Untuk obligasinya dia ada hutang obligasi lumayan banyak. Hanya saja obligasi ini bisa di refinancing, karena POWR ini punya aset yang memang berharga, karena dia ada pembangkit listrik. Jadi pembangkit listrik itu seperti utilitas, itu kebutuhan pokok juga. Tanpa listrik ya, perusahaan-perusahaan manufaktur itu tidak bisa beroperasi juga. Rata-rata dividen 5 tahunnya 63 perak, di harga saham yang sekarang 600-an, yield-nya itu di atas 9%. Jadi ini yield yang paling tinggi untuk di saham list dividen kita. Karena itu kita masukkan juga POWR. Dan ada satu faktor juga yang kenapa kita masukkan POWR. Karena harga batubara sedang dalam tren menurun. Jadi POWR ini ada pembangkit listrik, dia ada pakai batubara sekian persen untuk pembangkit listriknya. Jadi kalau batubara dalam tren menurun, POWR menaikkan harga listrik, otomatis labanya itu ke depan akan semakin banyak, karena marginnya akan naik. Yang ketujuh, kode saham DLTA, PT Delta Jakarta. Perusahaan ini memproduksi minuman alkohol dan minuman non-alkohol. Untuk minuman alkohol, bir yang diproduksi oleh perusahaan itu dengan merek dagang Anchor Beer, Anchor Scott, Carlsberg, San Miguel, dan Kuda Putih. Untuk minuman non-alkohol dengan merek Sodaku. Ini IPO pertama kali di 1984. DLTA ini termasuk perusahaan konsumer. Labanya untuk di tahun 2017 sampai tahun 2021 dalam tren agak menurun. Apalagi di tahun 2020 kemarin saat pandemi itu labanya menurun banyak. Tapi di sini dividennya itu tidak menurun signifikan. Ini karena DLTA punya saldo laba ditahan dan cash flow-nya yang stabil, sehingga dia mampu membagikan dividennya lebih banyak daripada labanya. Jadi bisa dilihat dari tabel ini, dividen di tahun 2021 itu lebih dari EPS-nya. Dan rata-rata dividen 5 tahun untuk DLTA itu di 335 perak, di harga saham yang 3.800, yield-nya itu di atas 8%. Perusahaan konsumer yang yield-nya di atas 5% itu sudah termasuk sangat bagus. Kas DLTA juga sangat cukup untuk dibagikan sebagai dividen, hutangnya sama sekali hampir tidak ada. DLTA juga bukan termasuk saham siklikal, jadi DLTA bisa kita masukkan sebagai saham dividen juga. Jadi itu ya 7 saham yang cocok untuk diinvestasikan di tahun 2023. Cukup sekian dulu, jangan lupa di subscribe dan like. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.